Halo Sobat Sains Farmasi YouTube channel. Pada video kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang at a glance farmakologi medis lagi ya sobat ya. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang interaksi obat dengan reseptor. Jaringan dalam tubuh hanya mempunyai sedikit respons dasar pada saat terpapar dengan agonis. Misalnya kontraksi otot, sekresi Glinger, dan hubungan kuantitatif antara respons-respons fisiologis ini dengan kontraksi atau konsentrasi agonis dapat diukur dengan menggunakan bioassay. Bagian pertama pada interaksi obat reseptor yaitu ikatan obat pada reseptor. Dapat dipelajari secara tersendiri menggunakan binding assay. Melalui penelitian yang telah ditemukan bahwa pada banyak jaringan dan agonis, bila respons diplot terhadap konsentrasi obat, maka dihasilkan suatu kurva yang seringkali berbentuk hyperbola atau kurva konsentrasi respons pada gambar di bawah ini. Pada prakteknya, seringkali lebih mudah untuk memplot respons terhadap algoritma ataupun logaritma konsentrasi agonis. Kurva log konsentrasi terhadap respons dengan mengakumulasikan bahwa interaksi adalah A dan reseptor adalah R. Memenuhi hukum aksi massa, maka konsentrasi kompleks obat reseptor ataupun AR dapat dirumuskan menjadi AR sama dengan R dalam kurung A per KD tambah A, di mana keterangannya dapat dilihat pada video ini. Karena ini merupakan persamaan untuk hyperbola, maka bentuk dari kurva dosis respons dapat dijelaskan bila respons proporsional secara langsung terhadap AR. Namun yang patut disayangkan, teori sederhana ini tidak dapat menjelaskan temuan eksperimental lainnya. Beberapa agonis yang disebut agonis parsial tidak dapat menimbulkan respons maksimum yang sama seperti agonis penuh. Bahkan bila agonis ini mempunyai afinitas yang sama terhadap reseptor, maka selain mempunyai afinitas terhadap reseptor, suatu agonis mempunyai sifat kimia yang lain yang disebut dengan efikasi intrinsik, yaitu kemampuan untuk menimbulkan respons bila terikat pada suatu reseptor. Antagonis kompetitif tidak mempunyai efikasi intrinsik, dan dengan menempati suatu bagian reseptor, antagonis ini secara efektif menyebabkan dilusi konsentrasi pada reseptor. Hal ini menyebabkan kurva log konsentrasi terhadap respons bergeser paralel ke kanan, tetapi respons maksimum dapat ditekan. Sebaliknya, antagonis irreversibel menekan respons maksimum, dan akan tetapi pada konsentrasi yang rendah, pergeseran partikel kurva log konsentrasi terhadap respons terjadi tanpa pengurangan respons maksimum. Karena antagonis irreversibel mempunyai efek melepaskan reseptor dari sistem, maka sangatlah jelas bahwa tidak semua reseptor perlu ditempati untuk menimbulkan respons maksimum. Artinya di situ terdapat simpanan reseptor. Oke Sobat Sains Farmasi, itu adalah gambaran awal terkait interaksi obat dengan reseptor, dan pada bagian video yang selanjutnya kita akan membahas tentang ikatan obat pada reseptor, antagonis, simpanan reseptor, agonis parsial, efikasi intrinsik, bioassay, binding assay, lokalisasi dari reseptor, dan tafilaksis, desintrikasi, toleransi, dan resistensi obat. Oke Sobat Sains, dan terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.